Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil penelitian kami, yaitu penyakit gangguan karena organik atau mental. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kami, yaitu psikologi diagnostik. Baik teman-teman, sebelum melangkah lebih jauh, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu berbicara tentang penyakit karena organik atau mental, di mana gangguan mental organik adalah kondisi ketika kerusakan pada otak menyebabkan gangguan mental. Gangguan mental organik umumnya dialami oleh para lansia, tetapi kondisi ini juga bisa terjadi pada orang yang lebih muda. Kondisi ini secara tidak langsung terjadi akibat kerusakan otak pada area-area yang terkait dengan kemampuan belajar, mengingat, merencanakan, dan mengambil keputusan. Selain itu, gangguan ini juga dapat mempengaruhi kemampuan penderitanya untuk memahami dan menggunakan bahasa dengan benar, mengordinasikan gerakan tubuh, juga bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang ada. Gejala gangguan mental organik sebenarnya bisa berbeda-beda, tergantung dengan kondisi yang melatar belakanginya. Namun ada beberapa gejala utama gangguan mental organik, diantaranya sering melupakan sesuatu, sering merasa bingung, sering merasa gelisah. Selain itu, orang dengan gangguan mental organik juga mungkin akan merasakan gejala seperti sakit kepala, sulit konsentrasi, sulit fokus, kehilangan keseimbangan tubuh, kesulitan melakukan kegiatan sehari-hari. Selain penyakit-penyakit seperti di atas, ada juga beberapa kondisi yang dapat menyebabkan gangguan mental organik, yaitu cedera otak berat, gangguan pernapasan yang menyebabkan rendahnya kadar oksigen atau hipoksia dan tingginya kadar karbon dioksida dalam tubuh, penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol, kanker otak atau kanker di tempat lain yang menyebar ke otak, infeksi seperti HIV, infeksi otak, meningitis, dan sifilis, ensefalopati misalnya yang disebabkan oleh kelainan hati. Untuk menangani gangguan mental organik, diperlukan diagnosis dari dokter spesialis saraf atau dokter ahli kejiwaan atau psikiater. Dokter akan mengevaluasi gangguan mental apa saja yang terjadi dan menentukan area otak mana yang kiranya terganggu dan menyebabkan gejala tersebut. Bentuk penanganan yang bisa diberikan pada penderita gangguan mental organik ini adalah pemberian obat-obatan untuk meredakan gejala-gejala yang muncul. Selain itu, psikoterapi dan dukungan psikososial juga mungkin akan dianjurkan demi menunjang kebutuhan kesejahteraan dan kualitas hidup penderita maupun orang-orang di sekitarnya. Gangguan mental organik memiliki kemungkinan sembuh yang berbeda-beda, tergantung pada lokasi otak mana yang terganggu dan seberapa besar kerusakannya. Anda dapat berkonsultasi kepada dokter untuk mengetahui lebih jelas mengenai kondisi yang dialami, jenis pengobatan, serta faktor risiko dan komplikasi dari penyakit ini. Inilah Rohim, seorang anak yang berusia 10 tahun yang mengalami penyakit gangguan mental atau cara berpikirnya yang kurang, tidak seperti anak-anak pada umumnya. Rohim yang saat ini masih bersekolah di SLB atau sekolah luar biasa. Di keluarga Rohim memang ada beberapa dari anggota keluarga yang memiliki penyakit yang sama, yaitu penyakit gangguan mental. Hampir semua dari 5 bersaudara tidak menyelesaikan pendidikan sekolah dasar atau SD karena faktor keuangan dan cara berpikir yang tidak seperti orang-orang lain. Selain itu, banyak faktor yang mempengaruhi mengapa dari 5 bersaudara ini tidak menyelesaikan sekolahnya. Keseharian Rohim yaitu bermain seperti anak-anak pada umumnya, hanya saja anak-anak seusianya atau teman bermainnya sangat sedikit dikarenakan mereka takut bermain bersama Rohim sebab ia memiliki penyakit. Dampak dari penyakit yang diderita oleh Rohim, sesekali ia mengganggu temannya seperti memukul, menendang, melempar, dan menakut-nakuti sehingga sangat sedikit anak-anak seusianya ingin bermain bersamanya. Ia sempat masuk di sekolah dasar atau SD, hanya saja anak-anak yang bersekolah di sana mereka tidak nyaman dan terganggu dikarenakan sifat Rohim ini yang sangat nakal
dan keras kepala sampai-sampai guru yang mengajar di sekolah tersebut tidak mampu mengatasinya. Untuk mengatasi sifat dan tingkah laku Rohim pada guru yang ada di sekolah sepakat untuk memindahkan Rohim ke SLB, sekolah luar biasa atau tempat belajar untuk orang-orang yang cacat mental maupun fisik. Penyakit ini sudah lama dideritanya semenjak ia berusia 5 tahun. Penyakit ini cukup sulit untuk disembuhkan karena kurangnya perhatian dari orang tua itu sendiri dan pemerintah, sehingga masyarakat di sekitarnya memaklumi atas apa yang diderita oleh Rohim. Itulah hasil penelitian dari kelompok kami